الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nadia Hawasi, Masya Allah ya. Dan baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Kita masuk ke dalam tema kita yang kedua, hiasi dirimu dengan rasa malu, Masya Allah ya. Di akhir zaman ini hampir rasa malu itu hilang di dalam diri kita ya. Dan langsung aja bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Adi Maki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun berada, Masya Allah, ketika kita membicarakan tentang masalah rasa malu, indah ketika ada kalimat ucapan hiasi dirimu dengan rasa malu. Hiasi akhlakmu dengan rasa malu. Hiasi kehidupanmu, tingkah lakumu dengan rasa malu. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan kata-kata indah. Inna likulli dinin khuluqa. Sesungguhnya setiap agama ini ada khasnya masing-masing. Dan ternyata khasnya agama Islam adalah al-haya, artinya adalah memiliki rasa malu. Tidak ada yang di muka bumi ini tercipta kecuali ada khasnya. Ketika bicara tentang api, khasnya panas. Ketika berbicara tentang yang namanya es, khasnya adalah dingin. Tidak mungkin kita mencari mengatakan saya ingin mencari api yang dingin, mustahil. Saya ingin mencari es yang panas, mustahil. Segala sesuatu di muka bumi ini apabila nampak cirinya, maka akan nampak harganya. Cirinya bagaimana? Harganya numbuh. Laki-laki ada cirinya. Jika Anda wahai laki-laki ingin dihargai, maka perlihatkanlah ciri kelaki-lakian Anda. Anda wahai wanita ingin dihargai, maka punten perlihatkanlah ciri daripada kewanitaan Anda. Anda sebagai umat muslimin muslimat, perhatikan dan saksikan, perlihatkanlah akhlak daripada seorang muslim, apa? Memiliki rasa malu. Jika seorang muslim sudah tidak punya rasa malu, maka jatuhlah daripada derajat keislamannya. Karena setiap agama memiliki cirinya, dan cirinya Islam itu adalah punten memiliki rasa malu. Sampai Rasulullah dengan tegas kalimat yang sangat tajam, idza lam tastahi fasna ma syi'ta.
jika kalian tidak punya rasa malu, terserah. Mau ngapain juga terserah. Mau bohong tiap hari terserah. Berarti Anda tidak punya rasa malu. Mau janji tiap hari tanpa harus ditepati terserah. Mau buka hijab terserah. Mau gak ke masjid terserah. Mampu kurban tidak kurban terserah. Kenapa? Al-Quran pun sudah jelas tadi indah kalimatnya dibacakan. Dengan mengatakan lahum, mereka itu kulubun, lahum kulub, mereka punya la yafqahuna biha, tapi hatinya tidak digunakan untuk berpikir. Walahum a'yun, mereka punya mata, walakin tapi apa? La yubsiruna biha, tidak digunakan untuk melihatnya. Walahum adhan, mereka punya telinga, tapi la yasma'una biha, tidak digunakan untuk mendengarkannya. Sampai mengatakan kalimatnya kal an'am, mereka itu seperti binatang. Apakah ada binatang yang memiliki rasa malu? Apakah punya rasa malu yang dimiliki oleh binatang? Sesungguhnya, punten, agak sedikit galak bahasanya. Manusia tanpa memiliki rasa malu bagaikan binatang yang ada di sekeliling kita. La haula wala quwata illa billah. Fasna ma syi'ta, terserah kata Allah. Terserah. Orang yang tidak punya rasa malu mau menggunakan medsosnya dijadikan sebagai bahan apapun. Terserah. Karena rasa malu ini adalah benteng daripada pribadi seseorang. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pegang kalimat ini baik-baik. Perkataan Ibnu Qayyim dengan jelas kalimatnya luar biasa. Jika seorang manusia tidak memiliki rasa malu, sesungguhnya hanya sekedar orang itu apa? Hanya ada tulang dan daging dan nyawa. Tanpa ada rasa malu. Kenapa? Hanya tulang, daging, dan nyawa, dan hidup. Itu namanya apa? Punten. Tadi kal an'am, seperti binatang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sekarang tinggal cek diri kita seperti apa. Punya rasa malu apa yang ada di dalam jiwa. Terutama yang pertama. Haya, rasa malu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kalimat yang indah. Punten, Rasulullah mengatakan. Al-iman. Iman ini fil jannah. Iman itu di sorga. Wal haya'u minal iman. Dan rasa malu itu bagian daripada iman. Bisa dipastikan orang yang memiliki rasa malu di sorga. Orang yang memiliki rasa malu di jannah. Kenapa? Karena al-imanu fil jannah wal haya'u minal iman. Berarti kenyataannya semakin orang itu memiliki rasa malu, semakin dekat dengan sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin orang ini hilang rasa malunya, semakin jauh daripada sorga dan semakin mendekat ke neraka. Tinggal dicek diri kita. Berapa besar rasa malu yang ada di dalam jiwa ini. Akhlak kita ini, perilaku kita ini. Sehingga ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah malu itu sebagian daripada Islam? Pertanyaannya. Apakah malu itu bagian daripada Islam? Rasulullah menjawab, bal dinu kullu, justru malu itu semua agama. Maksudnya apa? Islam itu sumbernya daripada rasa malu. Cek sekarang. Cek sekarang. Di kantor kalau sudah tidak ada orang yang tidak punya rasa malu. Dia akan bebas melakukan apa saja. Di masjid kalau ada orang itu sudah tidak punya rasa malu. Dia akan melakukan apa saja di masjid. Kalau sudah tidak punya rasa malu. Maka apapun yang dikerjakannya sudah lepas daripada keimanan. La haula wala quwata illa billah. Pegang kalimat yang sangat luar biasa. Ketika orang itu sudah tidak ada rasa malu di dalam hatinya. Maka apa yang dilakukan? Seakan-akan dengan mengatakan, punten, berbicara semaunya. Berlaku semaunya. Aktivitas semaunya. Kenapa? Karena rasa malu itu sirna yang ada di dalam jiwanya. Malu yang harus kita tanamkan yang pertama kali kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita mendengar satu firman Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas? Kalimatnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat kami yang mana yang akan kalian dustakan? Seakan-akan mengatakan, enggak malu aku kasih rizki sama kalian, tapi kalian tidak taat kepadaku. Enggak malu aku kasih kehidupan buat kalian, namun kau tidak taat padaku. Enggak malu kepadaku. Padahal aku sudah berikan berbagai macam nikmat kepada kalian. Tapi sholat pun jarang. Zikir pun tidak. Baca Quran pun tidak mampu. Cek
ketika Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini adalah satu pertanyaan yang tajam kepada setiap hati yang hatinya yafqahuna biha. Benar-benar ingin memahami. Tapi kalaupun sudah ditegur apapun, tapi kalau hatinya tertutup dan tidak punya rasa malu, itu punten tidak berpengaruh siapapun yang berbicara di depannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. La haula wa la quwata illa billah. Cek baik-baik kenyataan yang indah. Rasulullah malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jibril malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Punten, kita yang pertama kali malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun kita belum sanggup untuk tunduk di hadapan Allah secara utuh, secara sesungguhnya. Cek baik-baik, melalui mimbar, di acara yang sangat indah ini, melalui iNews ini, pertanyaan yang paling mudah kita lontarkan. Simpan kalimat ini baik-baik. Punten, siapa di antara kita yang tahu arti sami Allahu liman hamidah saat sholat? Apakah di antara pemirsa yang mendengarkan kajian ini tahu arti sami Allahu liman hamidah? Yang tiap hari kita lakukan, yang kita selalu lakukan setiap ruku kita angkat sami Allahu liman hamidah. Apa maknanya? Apa artinya? Jika Anda tidak tahu padahal tiap hari kita lakukan, malulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud, ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wazburni, tolong telaahi. Ketika Anda tidak tahu artinya, apakah Anda masih cengengesan ketawa kesana kemari, lalu Anda tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini dia. Bagaimana kita akan malu dengan manusia, dengan Allah saja kita tidak punya rasa malu. Maka saat punya rasa malu kepada Allah, kita akan merunduk di hadapan Allah jauh daripada kesombongan. Jauh daripada punten yang namanya sombong, siapa saya, siapa aku, dari mana kita. Tidak. Kenapa? Malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dua, malu oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memikirkan kita dengan kalimatnya Allahumma ummati ummati ummati. Ya Allah, umatku, umatku, umatku. Memperhatikan kita, memikirkan kita, ingin menyelamatkan kita. Sudahkah kita balas cinta Rasulullah yang utuh? Cinta Rasulullah bagaimana kita balas? Bagaimana kita mencintai Rasulullah hari ini? Hari ini berapa kali kita bersolawat? Berapa kali kita menyebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan cinta? Berapa kali? Padahal Rasulullah itu la haula wa la quwata illa billah. Memikirkan kita, selalu memikirkan umatnya, selalu memikirkan kami, kita semuanya, Anda semuanya. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang kita tidak berpikir dengan bagaimana Rasulullah mencintai kita. Dan kadang-kadang kita tidak malu sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW. Ketika masjid saat ini, punten, demi untuk memutuskan daripada COVID-19 ini. Masjid, punten, beberapa aktivitas tidak dilaksanakan. Jika Anda punya rasa malu dalam hati, terenyuh. Ya Rabb, rumahmu hari ini banyak yang kosong. Ya Allah, mudah-mudahan COVID segera diangkat secepatnya. Ada terenyuh dalam hati, berarti Anda punya rasa malu. Tapi jika Anda tidak pernah peduli dengan apa yang terjadi, mau masjid penuh, masjid kosong, ditutup, dibuka, biarkan saja. Kemana rasa malu Anda yang dimiliki, yang setiap mukmin sebenarnya harus memiliki sifat ini. Sampai mengatakan kata-kata yang sangat-sangat indah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sedekat apa kita dengan sorga? Sedekat apa kita dengan sorga? Sedekat apa kita dengan ridho Allah? Jawabannya, sebanyak apa yang dimiliki oleh Anda rasa malu sampai hari ini. Bagaimana coba? Yang ketiga, punten, rasa malu. Malu kepada siapa? Saudara kita, mukminin mukminat. Justru saat kurban seperti ini, dalam keadaan begini, orang yang mampu berkurban namun tidak mampu melakukannya, tidak punya keinginan, Anda tidak punya rasa malu. Kenapa? Tidak mau berbagi. Bagaimana COVID-19 ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak punya rasa malu untuk berbagi di antara mukminin mukminat. Karena dengan cara berbagi, silaturahim,
Menyambung cinta kasih sayang. Punten turunnya rahmat Allah. Jika rahmat Allah turun, berarti berbagai macam kesulitan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan terindah. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jika di antara kita, punten, memiliki rasa malu di antara muslimin muslimat, cek keadaannya. Mana yang kira-kira bisa dibantu, bantulah. Karena punya rasa malu. Berapa banyak di antara tetangga, sahabat, mungkin, punten, diperlukan bantuan berbagai macam hal yang ada. Ketika tidak punya rasa malu, tetangga tidak makan, sahabat tidak makan, sahabat tidak mendapatkan kebahagiaan ketika tidak punya rasa malu. Anda akan cuek terhadap sekeliling Anda. Tapi jika punya rasa malu, punten, Anda akan ternyuh dan Anda akan coba membantu semaksimal mungkin. Ulangi lagi untuk disingkat baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seorang muslim, mukminin, mukminah, khasnya adalah rasa malu. Ketika punya rasa malu berarti Islamnya ada harganya, punya martabatnya. Ketika tidak punya rasa malu berarti saat itu keislamannya seakan-akan punten tumbang. Kenapa? Karena khasnya Islam itu memiliki rasa malu yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan singkat apa yang disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Allah barik. Masya Allah, terima kasih guruku Ustaz Abi Maki, Masya Allah ya. Dan semoga rasa malu selalu ada di hati kita. Dan insya Allah rasa malu ini akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, sesaat lagi kita akan mendengarkan kisah Nabi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak kisah dan suri tauladan bagi kita dalam berkeluarga yang bisa diambil dari kisah keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah kisah cinta putri bungsu Rasulullah yakni Fatimah Az-Zahra bersama sang suami Ali bin Abi Thalib. Kisah Fatimah dan Ali menjadi kisah cinta yang sangat terjaga kerahasiaannya hingga syaitan pun tak mengetahuinya sama sekali. Mereka dapat menjaga izahnya hingga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan keduanya. Ali bin Abi Thalib yang tak lain merupakan Khulafaur Rasyidin keempat adalah sepupu dan juga salah satu sahabat yang istimewa di mata Rasulullah SAW. Ia sosok yang cerdik sekaligus pemberani dan juga seorang mujahid perang yang gagah. Sedangkan Fatimah Az-Zahra merupakan putri yang taat, penyayang dan selalu berada di samping ayahnya yakni Rasulullah SAW dalam setiap kisah perjuangan beliau dalam menyebarkan nilai-nilai Islam. Diketahui Ali bin Abi Thalib telah lama menyukai Fatimah Az-Zahra. Bermula ketika Fatimah dengan sigap membalut luka ayahnya Rasulullah SAW ketika berperang. Sejak kejadian itu Ali bertekad untuk melamar Fatimah. Namun dalam keadaan yang serba terbatas, Ali pun merasa malu karena ia belum memiliki mahar untuk melamar Fatimah. Ketika sedang berusaha mengumpulkan mahar untuk melamar Fatimah, tiba-tiba tersiar kabar bahwa sahabat Rasul yang lain juga ingin melamar Fatimah. Sahabat itu ialah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Namun lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah dan gembiralah Ali yang mendengar kabar itu. Tak lama kemudian kembali sahabat Rasul yang lain ingin melamar Fatimah, yakni Umar bin Khattab. Namun sekali lagi Fatimah menolak lamaran itu. Kembali Ali bergembira sekaligus ragu. Jika Abu Bakar dan Umar yang begitu tangguh keimanannya saja ditolak, bagaimana ia yang merasa masih belum ada apa-apanya dibandingkan kedua sahabat Rasul tadi. Dengan perasaan ragu dan penuh harap, Ali lantas memberanikan diri untuk menemui Rasulullah SAW, maksud hati untuk menyampaikan niatnya melamar sang putri. Tak disangka, Fatimah pun menerima lamaran Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya Ali pun menikahi Fatimah dengan menggadaikan baju besi miliknya. Pernikahan mereka berdua pun dikaruniai dua orang putra bernama Hasan dan Husain. Kisah cinta dan pernikahan Ali serta Fatimah merupakan bentuk komitmen yang sempurna hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang begitu indah. Itulah bentuk cinta yang didasari oleh keberanian, kesabaran dan juga keikhlasan cinta.